Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu yang menonton video ini. Berjumpa lagi dengan saya, Trilaksono, untuk kembali saya berbagi sesuatu yang semoga bisa membawa manfaat dan membawa sesuatu yang berguna untuk kamu yang nonton video ini. Kali ini saya akan membahas tentang sunyi yang menyembuhkan. Wah, sunyi yang menyembuhkan. Ini adalah sebuah perjalanan menyelami keheningan. Wow, ini sangat judulnya itu sangat puitis ya, sangat naratif banget gitu. Tapi penyampaiannya akan seperti apa? Apakah ini benar-benar akan menyentuh hati kamu? Ikuti terus pembahasan ini. Ini pernah nggak kamu merasa merasa gitu ramai tapi hampa? Pernah nggak kamu diam tapi justru merasa penuh? Ramai merasa hampa. Itu adalah ketika kita berada di keramaian, banyak teman, kayak seolah-olah semua secara fisik udah terpenuhi, fasilitas oke, teman banyak, tetapi hati kita hampa, kayak ada yang kurang. Nah, mengalami seperti itu, kamu bisa ketawa lepas bersama teman-teman, ketawa banyak teman yang di sekelilingmu, tapi kamu merasa sebenarnya dalam diri kamu hampa, perasaannya hampa. Pernah merasa seperti itu? Kemudian pernah nggak kamu diam tapi justru merasa penuh? Kamu duduk diam tetapi pikiranmu penuh penuh dengan narasi, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, bayangan A, B, C yang membuat energimu habis, membuat kamu lemah, membuat kamu kayak hidup itu kayak beban banget. Pernah merasa kayak gitu? Malam yang sunyi, keramaian yang tak menjawab, sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Ya, kesepian, rasa kosong, ditinggal, tak dianggap. Pernah merasa seperti itu? Saya pribadi pernah mengalami seperti itu di saat saya merasa berjuang sendiri. Saya bahkan pernah di titik kayak aku punya keluarga nggak sih? Pernah merasa di titik itu. Kamu juga mungkin pernah ngalaminnya. Kamu yang sedang merantau, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Malam-malam kamu duduk diam. Kok aku kayak nggak ada keluarga ya? Kok kayak aku dibiarkan sendiri? Dengan kesusahan ini, dengan masalah ini, kok aku kayak semakin hampa, sepi gitu. Tapi kamu pernah nggak merasa kayak di saat kamu sunyi, hening, kamu menemukan dirimu. Di saat kamu tidak mencari siapapun, kamu lelah, lah, dah, tidak mencari apa-apa lagi. Udahlah, pacar mengkhianati ya sudahlah, pacar selingkuh ya udahlah, teman-teman, keluarga udah nggak ada yang peduli ya udahlah, sudahlah. Kamu duduk diam, tenang. Akhirnya kamu berpikir gini, ah, ternyata diri sendiri memang temanku selama ini. Memang yang benar-benar mengerti perasaanku, benar-benar tahu apa-apa yang terjadi dalam diriku adalah diri sendiri. Aku menemukan diriku sekarang di saat aku tidak mencari siapapun. Pernah kamu merasa seperti itu? Di saat kamu merasa benar-benar sendiri, malah kamu bisa menemukan kesunyian, ketenangan, tidak ada obsesi-obsesi, ambisi-ambisi untuk banyak teman, dipedulikan.
Ketika semua itu lepas, justru kamu tenang dengan diri kamu sendiri. Makan, menikmati dirimu. Pernah kamu di titik itu? Suara ini gini. Dalam sunyi kita mendengar. Ya, dalam sunyi kita mendengar. Ketika kita sudah terlalu banyak suara gitu di luar kita cerita masalah kepada orang, lalu banyak suara yang ngasih pendapat, banyak suara yang ngasih opini, ngasih saran, bising rasanya di pikiran, di telinga, di perasaan. Akhirnya apa? Suara hati tenggelam. Kamu gak menemukan suaramu, kamu gak menemukan apa sih yang aku mau sebenarnya, apa sih yang aku harapkan sebenarnya. Karena apa? Banyak suara dari luar yang berusaha untuk mengontrol. Dengan cara ini aja, seperti ini aja gitu. Kamu lupa pada suara hati. Ingat, diam itu bukan kekalahan, ya. Diam itu bukan lemah, tapi mendengar dengan utuh. Kamu diam aja. Apa suara yang muncul? Diam. Apa itu suara ini? Apa maksud dari suara ini? Diam. Dengarkan. Suara dari luar, suara orang, bahkan sampai titik semesta pun berbicara kepadamu lewat intuisi. Dengerin. Ketika kamu duduk di malam, mungkin malam yang sunyi, kamu duduk diam, akan ada saatnya suara hati terdengar pelan. Suara hati seperti apa? Dengerin. Suara hati berbicara kepadamu seperti apa? Dengarkan dia. Kamu sudah terlalu banyak suara dari luar. Sekarang kamu tinggal mendengar suara dari dalam. Dari mana? Dari hati. Mungkin dalam sunyi itu luka batin muncul. Kamu teringat perlakuan orang lain kepadamu yang menyakitimu. Tetes air mata yang kamu keluar di masa lalu lewat orang lain atau lewat diri kamu atas kesalahan. Kamu menangis, kamu merasakan trauma, kamu sedih. Di dalam sunyi itu luka batin bisa muncul. Tapi sadarilah, itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk dikenali. Dikenali, bukan untuk menyakiti, dikenali. Dan ini maksudnya gimana? Ketika rasa ingatan masa lalu muncul, luka batin muncul, kenali. Luka ini karena apa? Kenapa sampai saat ini aku masih terluka? Kenapa aku nggak bisa move on dari masa lalu? Apa sebenarnya harapan? Kenapa aku bisa sakit ini? Apa sebenarnya yang masih aku harapkan? Kenapa aku masih menyimpan luka ini? Kenali. Sunyi itu bukan kosong. Dia mempertemukan kita dengan diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya maksudnya gimana? Ya, dengan masalah-masalah yang ada, dengan keheningan yang ada, dengan ingatan-ingatan luka batin yang muncul. Kamu mengenal diri kamu. Apa yang kamu harapkan sebenarnya? Apa tujuan hidupmu sebenarnya? Kamu akan tahu di situ. Sunyi mempertemukan kamu dengan diri kamu. Atau istilah yang saya sebutkan ini, sunyi mempertemukan aku dengan aku. Dalam sunyi itu kamu bisa mengenal dirimu. Apa sih yang aku mau? Apa sih yang kamu mau sebenarnya? Kenapa aku selama ini selalu mencari validasi dari orang? Kenapa aku merasa nggak cukup? Kenapa di dalam keramaian aku merasa hampa? Kamu bisa bertemu dengan diri kamu di tengah sunyi itu.
apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, siapa diri kamu. Kamu bisa menemukan dirimu di situ. Sunyi itu menyembuhkan bukan karena dia memberi jawaban, tapi karena dia memberi ruang untuk pulang ke dalam. Jadi sunyi itu bukan karena dia memberi jawaban. Dalam kesunyian, di sana belum tentu ada jawaban dari permasalahan-permasalahan. Tapi di situ sunyi itu memberi ruang untuk pulang ke dalam diri kamu. Kamu bisa mengenal diri kamu. Kamu bisa balik ke dalam diri kamu. Selama ini kamu kan keluar terus tuh, nyari validasi, nyari pujian dari orang, mau nyari penilaian dari orang, nyari pendapat dari orang tentang hidup kamu. Tapi di dalam sunyi yang kamu dapatkan ini, kamu memberikan ruang ke dalam. Sunyi itu memberikan ruang ke dalam diri kamu, sehingga kamu bisa menemukan apa mau, apa tujuanmu sebenarnya, apa yang kamu inginkan sebenarnya. Itu ditemukan di dalam kesunyian. Coba kamu duduk dalam sunyi malam ini, bukan untuk melarikan diri dari masalah-masalah yang ada, tapi untuk mengenali dirimu yang mungkin telah lama kamu tinggalkan. Selama ini kamu mengabaikan dirimu, kamu lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri kamu. Kamu hampa, kamu tersiksa. Karena apa? Kamu mengabaikan diri kamu yang sebenarnya yang selama ini menemanimu ya diri kamu. Kamu menangis, kamu ketawa, kamu tahu seluk-beluk sebenarnya dalam dirimu seperti apa? Ya diri kamu yang tahu. Yang menemani selama 24 jam ya diri kamu. Tapi ketika kamu mengabaikan dirimu, ya yang muncul hampa. Karena ketika kamu nyari dari luar, itu hanya bertahan sementara dan itu tidak memuaskan, dan itu justru banyak kepalsuan, dan itu bikin berisik otakmu, pikiran. Maka mari belajar untuk duduk dalam keheningan, untuk mengenali diri, supaya kamu bisa tahu tentang diri kamu. Ini aja yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih, thank you. Saya Tulaksono undur diri.